Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki kipas angin ya, mereknya Cosmos. Jadi ini baru datang dan dibungkus seperti ini ya, dan orangnya sudah pulang. Suruh dicek katanya mati total. Kira-kira apanya? Orangnya nanya kira-kira berapa kalau ganti dinamo. Saya bilang dicek dulu, belum pasti dinamonya yang rusak. Untuk kepastiannya kira-kira apanya ya, ini dari analisa singkat saja ya. Ini sudah kelihatan ini macet ya, tuh tidak bisa berputar, keras. Terus coba kita cek dinamonya ya, kita colokin sebentar sambil kita raba apakah masih ada getaran atau enggak. Kita colokin ke listrik dulu sesaat saja ya. Sudah tidak ada sama sekali ya, tidak ada getaran ya, pantas dibilang mati total. Tapi kita cek dulu, kita bongkar apakah masih bagus dinamonya, soalnya getarannya tidak ada sama sekali. Tapi kita bongkar dulu untuk memastikannya. Ini sudah kita bongkar tutup atasnya. Ini posisinya seperti ini ya, berdebu dan kotor. Sekarang kita bongkar saja. Setelah kita lepas baut-bautnya, sekarang tinggal kita lepaskan tutupnya dulu. Ini kita intip dulu ya, apakah gulungannya menyempit. Kalau menyempit jangan ditarik asnya, tapi ditarik tutupnya. Oh, ternyata lilitannya lega ya, jadi kita bisa menariknya tanpa khawatir tergesek lilitannya dengan rotor. Oh, bukan lega lagi ya, ternyata sudah aman, ada plastiknya. Jadi kita lepas saja semua. Nah, jadinya lebih mudah untuk diperhatikan ya. Kita cari dulu fuse-nya. Fuse-nya ngumpet di sini ya. Fuse-nya ngumpet di sini, kita coba gunting saja tali pengikatnya ya. Kita lepas dulu dua-duanya. Kita tarik pelan-pelan, jangan sampai ada yang tertarik. Oh, ini rupanya tidak bisa ditarik ya, PCB-nya ini bersatu dengan titik-titik yang ada di pin-pinnya ini. Jadi harus disolder ini 1 2 3 4 5 6. Harus dilepas dengan dibuka solderannya, disedot timahnya. Tidak bisa ditarik begitu saja ya. Setelah solderannya kita lepas dengan bersih ya, jangan sampai ada yang tersisa atau nyangkut, nanti tertarik pinnya malah putus lilitannya. Jadi bisa kelihatan ya, ini fuse-nya ada di sini. Kita ukur fuse-nya. Sebenarnya diukur dari atas juga bisa ya. Tapi ini supaya lebih jelas saja, letak pinnya ada di sebelah mana dan solderannya ada di sebelah mana. Ini kita ukur. Jadi fuse-nya beneran putus ya. Sekarang kita cabut saja. Jadi sudah tidak diikat. Fuse-nya itu biasanya kan diikat di lilitan, tapi ini dia lepas ya. Bukan lepas, emang sudah model baru ini ya. Jadi pinnya tidak terikat di lilitan. Terus sekarang kita ganti saja dengan pin fuse yang baru. Nah, ini kita kasih pelindung dulu ya. Kita kasih selongsong dulu kakinya, supaya dia tidak beradu begini atau beradu dengan pin yang lain. Ini selongsongnya kita ambilkan dari selongsong kabel ya, kita kupas, kita tarik seperti ini, dapatnya seperti ini. Terus kita masukkan saja ke kaki dari fuse ya.
Nah seperti ini. Emang sih dia kalau beradu dua kaki ini ya nggak masalah, tapi percuma dikasih fuse ya kalau kakinya beradu, artinya sama aja tanpa fuse. Nah seperti ini. Tapi usahakan fuse-nya terselip ya di antara lilitan supaya panas dari lilitannya ini tersalur ke sini. Setelah kita solder, kita taruh saja fuse-nya di sini, kemudian kita pasang kembali PCB-nya ya, printed circuit board-nya di tempatnya semula untuk disolder. Setelah disolder kembali, kita ukur kembali, jadi tiap pin harus terhubung semua, terutama yang baru diganti tadi ini fuse ya. Terus terakhir, jadi setelah terhubung semua, kita singkirkan dulu karena masih ada kerjaan lain, yaitu mengganti bosingnya. Yang belakang masih bagus ya, masih bagus bosingnya. Ini dilihat dari asnya masih mulus, jadi yang belakang masih bagus, jadi kita hanya mengganti yang depan saja. Kita kasih oli dulu supaya mudah untuk dilepaskan. Masih keras, kita oles lagi, putar-putar sampai lepas, begini terus. Sponnya dikit banget ya, jadi cepat haus karena tempat olinya kecil. Ini kita ganti bosing, terus kita kasih yang besar tempat olinya. Ini bikin sendiri dari kapas ya, kapas kecantikan, aslinya kotak seperti ini, digunting ya, jadi seperti itu jadinya. Terus kita tutup lagi, terus kita kasih oli yang banyak di kapasnya supaya awet kipasnya dan tidak cepat kemakan bosingnya. Ini kita kunci dulu. Setelah kita kunci seperti ini, kita guyurin saja pas ya. Terus ini kita miring-miringkan supaya kipasnya kapasnya tadi menyerap oli sebanyak mungkin, sebasah mungkin ya. Semakin basah kipasnya, olinya semakin banyak yang tertampung, efeknya bagus supaya pelumasannya lancar dan tidak cepat rusak, tidak cepat aus. Kita tambahin lagi, kita miring-miringkan, atau dengan cara yang lain kipasnya dicelupin dulu ke dalam oli baru dipasang, juga lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat ya. Ini dengan cara yang lain seperti ini juga bisa. Dah, ini asnya kita juga kasih pelumas ya yang banyak, dilumurin. Yang ini juga perlu ya, ini perlu juga dikasih pelumas juga di pinggir-pinggirnya. Masuknya di pinggir, itu di pinggirnya bosing ya, bukan di pinggir, bukan di pinggir sini. Nah, ini salah ini. Nah, setelah itu baru kita terapkan lagi seperti semula, pelan-pelan saja. Ini ketas masalahnya, takut putus. Setelah terpasang semua, kita coba, kita pastikan putarannya sudah bagus ke kanan semua, dari 1 sampai 3, baru kita rakit kembali. Ini udah selesai, dan untuk pengetesannya kita kasih baling-baling supaya lebih kelihatan anginnya kencang atau pelan. Ini nomor 1
baling-balingnya kebesaran ya, jadinya putaran pertamanya berat. Nomor 2, nomor 3. Nomor 3 kencang sekali ya. Langsung terbang. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.